Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor 17 dari kelas APD TOI 2 ingin mempresentasikan proyek UAS final kami dengan paper yang berjudul Dataset and Feature Analysis for Diabetes Mellitus Classification Using Random Forest. Nah, untuk kelompok 17 ini dengan saya sendiri, Fajar Istuaji, dengan NIM Ahli 058, dan juga rekan saya. Saya Nafi Ardani dengan NIM akhir 84. Oke, next. Nah, dalam paper ini, untuk pendahuluannya, diabetes mellitus adalah sebuah penyakit yang menyebabkan kadar gula darah tinggi. Dan penyakit ini berpotensi untuk menimbulkan komplikasi serius pada khususnya jantung, kebutaan, dan juga gagal ginjal. Nah, untuk mendeteksi hal ini menurut WHO, diabetes diperkirakan menjadi sebuah salah satu penyebab utama kematian. Nah, untuk di masa sekarang, machine learning khususnya algoritma random forest dan juga Brixer CV telah digunakan secara luas dalam bidang kesehatan. Nah, hal ini kedua algoritma ini sangat membantu untuk berguna meningkatkan akurasi dan efisiensi diagnosis pada penyakit. Oke, bisa di next. Nah, untuk tujuan penelitian pada paper ini yang pertama adalah mengevaluasi performa algoritma random forest dalam klasifikasi diabetes yang digunakan. Selanjutnya, menganalisis kontribusi fitur terhadap prediksi model, dan yang terakhir untuk mengidentifikasi solusi untuk mengurangi kesalahan prediksi pada dataset jika ada yang tidak seimbang. Okay, next. Nah, dataset yang digunakan pada penelitian ini adalah dataset 5 Indians, memiliki 768 record dengan 8 atribut. Di antaranya untuk atribut numeriknya ada pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, dan age. Untuk target atau klasifikasi outcome 0 itu berarti pengguna tidak memiliki penyakit diabetes, dan untuk satu menandakan pengguna memiliki penyakit diabetes. Nah, dataset ini terdiri dari 500 data non-diabetes dan juga 268 data orang penyandang diabetes. Oke, bisa di next. Nah, untuk metodologi penelitian pada paper ini dilakukan beberapa hal. Yang pertama adalah pengumpulan dataset, yaitu dengan menggunakan dataset Pima Indians. Selanjutnya, setelah dataset dikumpulkan, selanjutnya adalah pre-processing data atau memisahkan fitur dan juga target. Selanjutnya, setelah sudah dipisahkan, proses selanjutnya adalah klasifikasi, yaitu menggunakan random forest. Hal ini berguna untuk membangun beberapa keputusan berdasarkan data latih. Dan selanjutnya adalah evaluasi model. Nah, untuk model ini dievaluasi menggunakan 3 metode utama, yaitu akurasi, presisi, dan recall. Nah, pada dataset yang diselidiki, random forest memberikan hasil yang bervariasi dengan akurasi di sekitaran 75,97%, presisi di sekitaran 68,9%, dan recall di kisaran 59,26%. Oke, di next. Nah, untuk metrik evaluasi yang digunakan, yang pertama ada akurasi, yaitu untuk mengukur seberapa tepat sih model dalam memprediksi semua kelas dengan benar. Lalu ada presisi untuk mengukur sejauh mana prediksi positif yang dihasilkan model dengan benar, dan terakhir ada recall, yaitu mengukur sejauh mana sih model dapat memprediksi semua khusus positif yang benar. Oke, bisa di next. Nah, untuk hasil percobaan yang pertama di sini ada perbandingan hasil percobaan. Berikut adalah sintaks untuk memvisualisasikan perbandingan hasil. Oke, next. Nah, outputnya adalah sebagai berikut. Nah, visualisasi ini menunjukkan perbandingan 3 metrik evaluasi, akurasi, presisi, dan juga recall antara model baseline dan juga model yang telah ditanding menggunakan grid CV. Nah, di tampilan awal model baseline dengan parameter default ditampilkan dengan batang berwarna biru, dan juga ada model Dune, yaitu dengan menggunakan parameter optimal hasil grid CV, yaitu yang berwarna hijau. Nah, secara keseluruhan tuning parameter berhasil meningkatkan kinerja model di ketiga metrik tersebut, menunjukkan bahwa pencarian parameter optimal dapat meningkatkan kemampuan prediksi model secara signifikan. Itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah untuk menganalisis masalah. Yang pertama adalah evaluasi pentingnya fitur. Di sini berikut ada sintaksnya untuk mengevisualisasinya.
Dan berikut adalah untuk hasil outputnya dari evaluasi pentingnya fitur. Visualisasi pentingnya fitur menggunakan model baseline menunjukkan kontribusi relatif setiap fitur terhadap performa model. Grafik batang horizontal menampilkan tingkat kepentingan setiap fitur dalam model. Fitur dengan kontribusi tinggi memiliki nilai penting yang lebih besar, yang berarti fitur tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap prediksi model, seperti yang terlihat adalah glucose disusul oleh BMI. Kemudian fitur dengan kontribusi rendah mungkin memiliki relevansi yang kecil atau bahkan dapat dihapus untuk menyederhanakan model. Oke, next. Selanjutnya tetap di analisis masalah. Yang kedua adalah analisis matriks kebingungan. Berikut adalah sintaksnya untuk mengvisualisasinya. Dan berikut adalah hasil visualisasinya atau outputnya. Di sini ada yang pertama ada true negatif atau TN sebanyak 77 sampel kelas non-diabetes diprediksi dengan benar sebagai non-diabetes. Ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam mengenali kasus negatif. Selanjutnya adalah false positif atau FP sebanyak 22 sampel kelas non-diabetes diprediksi secara salah sebagai diabetes. Hal ini menunjukkan adanya potensi kesalahan alarm pada kasus negatif. Selanjutnya adalah false negatif atau FN sebanyak 21 sampel kelas diabetes diprediksi secara salah sebagai non-diabetes. Ini merupakan area yang kritis karena kasus diabetes yang terlewat bisa berdampak serius secara medis. Selanjutnya yang terakhir adalah true positif atau TP sebanyak 34 sampel kelas diabetes diprediksi dengan benar sebagai diabetes. Model menunjukkan kemampuan yang baik dalam mendeteksi kasus positif. Oke, selanjutnya adalah untuk solusi permasalahan yang ada. Di sini untuk sintaksnya. Dan ini untuk solusi permasalahan untuk outputnya. Untuk sebelumnya, grafik ini menunjukkan bahwa fitur glucose memiliki kontribusi terbesar terhadap prediksi model dengan tingkat kepentingan mendekati 25%. Fitur lain seperti BMI dan age juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan sekitar 10-15%. Fitur skin thickness, blood pressure, dan insulin memiliki tingkat kepentingan yang rendah masing-masing di bawah 5%. Hal ini menunjukkan bahwa model mengandalkan fitur tertentu secara dominan untuk membuat prediksi. Setelah dilakukan analisis terhadap pentingnya fitur, seleksi fitur diterapkan untuk menghapus fitur-fitur yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap prediksi model. Sebelum seleksi fitur, grafik menunjukkan bahwa fitur glukos memiliki tingkat kepentingan yang paling tinggi, sedangkan fitur seperti insulin, skin thickness, dan blood pressure memiliki kontribusi yang rendah yang kemungkinan akan mengganggu untuk diagnosis diabetes tersebut. Berikut kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian ini berhasil membangun model prediksi diabetes, pengurangan random forest dengan analisis kontribusi fitur yang menunjukkan bahwa fitur seperti glucose dan BMI memiliki pengaruh signifikan. Seleksi fitur seperti menghapus fitur blood pressure tidak mengurangi kinerja model secara signifikan dan membantu menyederhanakan model dalam diagnosis. Turning hyperparameter juga meningkatkan akurasi model hingga 75,32%, mengurangi kesalahan diagnosis, khususnya pada false negatif. Untuk sarannya, untuk meningkatkan akurasi dan presisi klasifikasi diabetes, dataset PIME Indians dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur-fitur medis yang lebih spesifik dan relevan, seperti kadar HbA1c, kadar gula darah puasa, dan tes darah lainnya yang sering digunakan dalam diagnosis diabetes. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.